Hai guys, welcome to Daily Screen. Yap, welcome to Daily Update lagi. Di video kali ini kita punya update terbaru lagi. Ini terkait dengan Superman-nya DC sekarang pindah ke MCU. Ya, Henry Cavill setelah dibuang oleh James Gunn dari DC Universe, banyak banget fans yang kecewa. Akhirnya ini menimbulkan keuntungan untuk MCU. Kevin Feige mulai menemukan, wah ini nih potensial gitu ya. Nah, sejak saat dikabarkan bahwa dia sudah tidak menjadi pemeran Superman lagi, banyak banget desas-desus yang mengatakan mulai berdiskusi lah dengan Kevin Feige. Belum banyak hal yang benar-benar heboh, sampai 1 hari 2 hari kemarin banyak sekali orang-orang yang membahas terkait dengan isu ini. Ternyata mulai ada titik terang bagaimana nasib dari Henry Cavill setelah dihempaskan dari peran Superman. Kita tahu sendiri, kalau kita udah ngeliat Henry Cavill tuh udah ngeliat Superman gitu. Jadi kalau dia pindah ke MCU, fans bolo-bolo yang tadinya lawannya MCU tiba-tiba harus ikut di dalam barisan MCU. Mirip kayak capres. Nah, sejak beberapa akun besar kayak My Time Say Hello yang ngepost bahwa MCU ini sudah mulai deal-dealan dengan Henry Cavill, bahkan cenderung sudah deal gitu dengan peran di MCU, fans mulai bertanya-tanya, karakter mana yang dipilih oleh Henry Cavill di MCU? Tentu bukan karakter kaleng-kaleng dong. Dia nggak mungkin mau memilih karakter sampingan. Apalagi sebelumnya dia udah ikonik banget sebagai Superman. Kalau dia mau masuk ke MCU, tentu harus ada karakter yang bisa menandingi aura dari Superman dong. Nah, tentu juga bukan Hyperion, karena Hyperion itu kan tandingannya Superman-nya Marvel gitu. Karena banyak juga yang mengatakan, jangan-jangan dia jadi Hyperion atau Sentry. Enggak, karena Sentry kan udah tahu aktornya udah dipilih dari aktor pemeran Top Gun gitu ya. Itu kayaknya udah nggak mungkin, dan sekelas Henry Cavill mungkin nggak akan memilih karakter yang tiru-tiruannya ataupun tandingannya Superman di universe lain ataupun di Marvel gitu. Nggak mungkin sekelasnya sekacang itu gitu ya. Tentu ada beberapa karakter lain. Nah, ada 2 karakter yang potensial yang menurut gue yang bisa dipilih oleh Henry Cavill. Belajar dari Christian Bale di Thor Love and Thunder, dia tiba-tiba berubah menjadi villain. Itu juga bisa diterapkan oleh Henry Cavill kalau dia mau beralih ke MCU. Salah satunya adalah Dr. Doom. Kenapa kita bilang Dr. Doom? Karena berita ini tuh berbarengan dengan keluarnya art dari Fantastic Four yang dirilis di 14 Februari kemarin. Itu kan dirilis para cast-nya jelas. Tiba-tiba berita dari Henry Cavill ini naik lagi. Juga banyak lagi orang-orang di luar sana yang buat fan art untuk Dr. Doom yang wajahnya Henry Cavill. Potensial kalau Henry Cavill ini memilih Dr. Doom. Meskipun gue masih kurang setuju sebenarnya, tapi bukan tidak mungkin karena Dr. Doom itu kan kayak aktor utama dari event Secret Wars sebenarnya gitu, selain beberapa karakter lainnya. Tapi Dr. Doom itu punya peranan penting. Nah, kemungkinan kalau Henry Cavill ini ngulik beberapa sejarah-sejarah dari Dr. Doom, bisa saja dia mengambil karakter itu karena dia pengen jadi villain. Nah, karakter kedua yang paling gue setuju dan paling mungkin untuk Henry Cavill masuk ke MCU adalah karakter Captain Britain. Captain Britain ini panjang sekali ceritanya di MCU, baik di komik itu kan benar-benar populer. Dulu mereka diciptakan itu di tahun 80-an kalau nggak salah. Itu kan menandingi Captain America. Setelah mereka membuat kayak tandingan Captain America, tapi versi Inggrisnya itu jadi naik kayak populer banget, man, Captain Britain gitu. Siapa sih yang nggak kenal Captain Britain di era-era 80-an? Dan yang paling utama, Henry Cavill adalah orang Inggris yang sering berlogat Inggris, memain karakter Inggris, yang juga pengen jadi James Bond-nya Inggris. Jadi kayak, ya udah, ini cocok banget. Bahkan gue sempat beberapa kali nonton dia di interview di masa lalu sebelum dia diumumkan keluar dari Warner Bros. Ada beberapa wartawan yang mengatakan, kalau kamu masuk ke Marvel, kira-kira peran apa yang pengen kamu mainkan? Misalnya kayak gitu. Henry Cavill langsung jawab kalau dia pengen jadi Captain Britain ini, guys. Ya, itu adalah bukti yang sangat nyata. Dan gue lihat juga di beberapa Twitter, My Time Say Hello ini mengatakan bahwa si Henry Cavill dengan senang hati langsung menerima karakter tersebut untuk dimainkan. Apalagi kalau bukan Captain Britain, karena Captain Britain ini panjang banget sejarahnya. Dan kalau kita runut-runut lagi, itu kisahnya juga sangat menarik gitu. Silahkan kalian tonton video-video kita sebelumnya yang membahas asal-usul dari Captain Britain ini. Namun, kalau mau mensejajarkan dari Earth 616 ini, Captain Britain ini punya banyak potensi untuk bisa masuk ke MCU. Salah satunya tentu saja dari film Eternals kemarin. Ada Dan Whitman, ada Black Knight kemarin, itu berhubungan banget dengan Captain Britain. Mereka satu kelompok. Termasuk juga dengan Blade. Blade juga menjadi cameo di film Eternals. Dan Whitman atau Black Knight dan juga si Captain Britain ini kan satu kelompok
di tim Excalibur atau juga di tim MI13. Tapi yang paling potensial adalah tim dari MI13 ini. Nah, MI13 ini juga bisa berhubungan dengan series dari Secret Invasion. Tentu kalian ingat kan dengan karakter Sonya, Nick Fury-nya Inggris, itu kan masih eksis sampai sekarang. Apalagi Gaia sudah bisa masuk menjadi naungan dari Sonya. Nah, Sonya ini adalah orang yang menjadi cikal bakal Nick Fury selanjutnya yang akan membentuk tim rahasia mata-mata yang di bawah tanah banget, underground. Ketika ada sesuatu yang luar biasa yang susah ditaklukkan oleh tim-tim superhero di atas sana, mereka ini akan direkrut. Salah satunya ada Gaia, kemudian juga Dan Whitman, ini asik banget ngebayanginnya gitu ya. Kemudian juga ada si Captain Britain dan juga Blade. Wah, kalau MI13 ini benar-benar terrealisasikan, semua semakin masuk akal sekarang. Karena kita masih benar-benar mempertanyakan apa langkah Sonya selanjutnya, apa langkah Gaia yang superpower itu selanjutnya, kalau bukan menghadapi kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang level Avengers di bumi gitu. Pasti mereka punya sesuatu yang luar biasa ke depannya. Nah, tim Excalibur ataupun tim dari MI13 ini itu kebanyakan berhubungan dengan vampire, banyak juga berhubungan dengan hal-hal paranormal yang di luar Nurul ya gitu. Jadi kita benar-benar penasaran dengan tim ini, apalagi kolaborasi dari aktor-aktor kelas kakap ini, dan tentu itu adalah celah bagi masuknya Captain Britain versi dari Henry Cavill ini, guys. Nah, bagaimana menurut kalian? Cukup masuk akal kan? Apalagi di komik terbaru di Ultimate bagian 1, itu diceritakan kalau Captain Britain ini pernah melawan Thor dan hampir membunuh Thor. Nah, dari sana saja mulai ketahuan kalau Marvel ini mulai secara perlahan ingin menghidupkan karakter Captain Britain ke versi live action. Jadi, sangat masuk akal kalau Henry Cavill langsung menyanggupinya, sekaligus dia mungkin jiwa nasionalnya dapet, ceritanya dapet, dan menjanjikan banget untuk kedepannya. Karena kita lihat sendiri sekarang Kevin Feige lebih banyak merekrut aktor-aktor kelas A, kelas B yang pokoknya yang terkenal banget, dibandingkan mereka harus ngambil karakter yang kurang terkenal kayak di zaman-zaman fase-fase 1, 2, 3, 4. Itu kan ada kayak Miss Marvel, itu kan siapa? Kita nggak tahu pemerannya. Kevin Feige sekarang mungkin belajar dengan gagalnya Marvel selama ini, akhirnya dia mulai melihat bahwa mengambil aktor-aktor yang sudah mumpuni itu bisa menjamin keberhasilan suatu film. Selain juga menggait viewers, dan kan udah banyak fansnya gitu, tapi juga menjamin kualitas film tersebut. Nah, sekarang justru menurut gue kebalikannya, DC Universe yang dipegang oleh James Gunn justru mulai belajar dari Marvel fase 1, mulai mengambil aktor-aktor yang nggak terlalu terkenal, mulai dari mengambil aktor yang mulai dari bawah lagi lah, kayak belajar dari Marvel yang dulu gitu ya. Sedangkan Marvel yang sekarang udah jauh tingkatannya dibandingkan DC Universe versi James Gunn. Mereka jauh lebih dewasa, sekarang mereka merekrut aktor-aktor yang sangat terkenal gitu. Kit Harington, sekarang Henry Cavill, oh my god, itu keren banget. Dan kedepannya kita bisa bayangkan sebagaimana berkualitasnya MCU gitu, apalagi Pedro Pascal, siapa yang nggak kenal dengan kualitas acting dia gitu ya. Nah, intinya adalah kita balik lagi ke Captain Britain. Banyak sekali hal-hal yang bisa menyinggung koneksi antara Dan Whitman atau Black Knight dengan Captain Britain ini. Intinya adalah cerita dari Dan Whitman yang ada di akhir film Eternal itu harus dilanjutkan. Koneksi paling kuat antara Captain Britain dan juga Black Knight ini itu ada di Ebony Blade ini, guys. Pedang yang kita lihat di ending Eternal tersebut adalah pedang yang dibuat oleh penyihir yang bernama Merlin. Dibuat itu dari batu meteor gitu. Dan ini kayak sifat dari pedang itu sama kayak vampire gitu, kayak vampir. Dimana kalau orang udah gunain pedang tersebut, maka secara tidak langsung, secara perlahan pedang ini akan menyerap dan juga membuat pengguna itu jadi rakus, haus, akan darah kayak gitu. Pedang ini kan dibuat oleh Merlin, disihir juga dengan kekuatan sihir Merlin. Itu juga terjadi dengan Captain Britain. Captain Britain sempat beberapa kejadian dia terluka parah dan hampir meninggal. Tiba-tiba datanglah Merlin dengan putrinya ya, kalau nggak salah ya. Dan di sana Merlin akhirnya memberikan pilihan kepada si Captain Britain ini, alter egonya. Apakah kamu masih mau hidup? Kalau kamu mau hidup, kamu pilih antara pedang ini atau jimat ini ya. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, si Captain Britain ini memilih jimat yang akhirnya membuat dia langsung berubah menjadi Captain Britain, punya armor, akhirnya punya pedang juga, termasuk juga dia punya pedang Excalibur gitu ya, hadiah dari Merlin, dari Ebony Blade, Excalibur, termasuk juga Captain Britain, penghubungnya ada Merlin. Nah, jadi kita sangat-sangat penasaran bagaimana pertemuan mereka nantinya. Mungkin
Kalau Captain Britain ini pengen langsung dipertemukan munculkan di MCU, itu tepatnya adalah terjadi di filmnya. Kalau nggak Blade, ya film solonya si Blade Knight. Di sanalah proses munculnya Captain Britain yang diperankan oleh Henry Cavill. Oh my god, ini bakal keren banget. Dan jelas kita benar-benar berharap kisah dari Dan Whitman, ending dari The Eternal tersebut bisa dijelaskan dengan sangat lantang di film solo mereka sendiri. Termasuk juga banyak sekali hal-hal yang kita pertanyakan kan dari film Eternal, termasuk juga proses emergence, bagaimana Eternals itu bisa muncul setinggi itu, segede gitu, kalian nggak sadar, itu kan nggak mungkin. Pasti ada cerita sendiri yang lagi disimpan oleh Marvel Studio. Bisa jadi dengan hadirnya Captain Britain dan juga Blade Knight, Blade ini kan lebih condong ke paranormal. Bisa saja semua kejadian ini akan masuk akal. Tiba-tiba mereka ini memasukkan si kejadian ini menjadi tidak terlihat oleh banyak orang. Bisa saja dia dipindahkan ke dimensi lain. Ada banyak sekali kemungkinan dan semua teori kita bisa saja masuk akal ketika filmnya nanti dirilis. Apalagi koneksi antara Captain Britain ini dengan Blade Knight juga ada hubungannya dengan sebuah kota kuil yang namanya Camelot. Ini adanya di dimensi lain. Nah, dimensi lain ini jangan-jangan bisa saja menjadi latar cerita dari film-film Captain Britain dan juga Camelot ini. Karena di sana juga tepat bernaungnya Merlin dan beberapa penyihir tertentu yang bisa menjelaskan, dan juga ini jadi punya cerita tersendiri. Termasuk juga dengan asal-usul vampire, asal-usul cerita dari Blade. Karena kita akan melihat bagaimana kerennya film Blade juga. Karena pemeran dari Blade juga kan sempat menolak skrip yang sebelumnya, sehingga sekarang skrip yang baru, gue dengar-dengar dia udah menerima skrip tersebut. Jadi pasti ceritanya bakal luar biasa gitu guys. Balik lagi ke Henry Cavill, gue lebih yakin kalau Henry Cavill memerankan Captain Britain di MCU ini guys. Menurut kalian Henry Cavill lebih cocok memerankan karakter mana? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan daily update kita kali ini. Karena kita bakal update setiap harinya, pastikan kalian yang belum subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya.